Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elga Fayola. Saya mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan proses interaksi yang dinamis di antara unit-unit organisasi baik secara formal ataupun non-formal, berkenaan dengan pengaturan hak, kewajiban, tugas, wewenang, peran, fungsi, dan distribusi kekuasaan dari unit yang saling berhubungan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Adapun pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Everett pada tahun 2005, yaitu suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Yang kedua, menurut Bonington pada tahun 2005, komunikasi organisasi dimaknai sebagai sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Yang ketiga, menurut Wiryanto pada tahun 2004, proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal suatu organisasi tersebut. Berikut tujuan-tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama, untuk menjadi bahan telaah untuk menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu dengan memperhitungkan situasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan ruang lingkup organisasi. Yang kedua, sebagai landasan etis yang berfungsi mengatur sebagaimana harusnya organisasi dan anggota kelompoknya bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai tujuan bersama. Karakteristik komunikasi organisasi. Yang pertama, interaksi yang dinamis melalui pertukaran makna di antara unit kewajiban. Yang kedua, peraturan hak, kewajiban, tugas, wewenang, peran, dan fungsi. Yang ketiga, ada distribusi kekuasaan. Yang keempat, ada interdependensi atau saling bergantungan. Dan yang kelima, ada orientasi dan tujuan yang sama. Jenis komunikasi menurut Everett Rogers pada tahun 1997. Yang pertama, komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka oleh dua orang atau lebih, di mana kedua orang tersebut dapat memahami satu sama lain perasaan lawan bicaranya. Itu bisa dilihat melalui dari tatapan matanya, ekspresi wajahnya, atau gestur tubuhnya. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping, di mana komunikasi ke bawah adalah informasi yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang diberikan oleh seorang karyawan kepada atasannya, bisa berupa laporan kerja, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi ke samping merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki wewenang atau jabatan yang sama rata. Yang keempat, ada komunikasi formal dan informal, di mana komunikasi formal merupakan komunikasi yang dilakukan antar anggota organisasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut, sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi yang dilakukan secara bebas. Lalu ada proses komunikasi organisasi merujuk pendapat Everett Rogers pada tahun 1997. Yang pertama adalah proses ideasi, yaitu proses penciptaan gagas atau ide yang dilakukan oleh komunikator. Kedua, ada proses encoding atau proses penyusunan gagasan ide tersebut, lalu dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan, memilih saluran media komunikasi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, ada proses pengiriman, di mana gagasan yang telah ditentukan tadi dikirim melalui saluran dan media komunikasi yang telah ditentukan dan disediakan dalam organisasi tersebut. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan cara berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Lalu ada proses penerimaan,
Penerimaan pesan dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati, tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Kemudian ada proses decoding, yaitu menerima pesan lalu diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak melalui proses berpikir. Lalu yang terakhir ada proses tindakan, di mana respon komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, dan atau melakukan tindakan lainnya. Fungsi komunikasi organisasi menurut Senjaja pada tahun 1994. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi sebagai suatu sistem untuk memproses informasi yang diperoleh dari seluruh anggota organisasi. Yang kedua, ada fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada fungsi persuasif untuk mengatur suatu organisasi. Kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai harapan. Yang keempat, ada fungsi integratif, berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Adapun pendekatan dalam komunikasi organisasi menurut Carl Weick. Yang pertama ada pendekatan sistem lingkungan, ketidakjelasan, penentuan, seleksi, penyimpanan, pemilihan, siklus perilaku, dan aturan-aturan berkumpul. Yang kedua ada pendekatan budaya. Dari cara hidup anggota yang membentuk realita, bukan milik organisasi, sesuatu yang dihasilkan organisasi lewat interaksi anggotanya. Yang ketiga, ada pendekatan kritis, yaitu kepentingan organisasi yang mendominasi. Teori-teori komunikasi organisasi. Yang pertama, teori perilaku menurut Herbert A. Simon. Ada tidaknya, baik buruknya suatu organisasi tergantung dari tingkah laku anggotanya. Yang kedua, teori hubungan manusiawi menurut Elton Mayo. Hubungan industri dan hubungan pribadi. Yang ketiga, ada teori fusi menurut Backe, yaitu organisasi hingga tahap tertentu mempengaruhi individu dan individu mempengaruhi organisasi. Yang keempat, ada teori peniti nyambung menurut Luntas, yaitu memudahkan apa yang seharusnya terjadi dalam struktur klasik yang birokratik. Yang kelima, ada teori sistem menurut Carl Weick, yaitu suatu sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi. Tahap pengorganisasian. Yang pertama ada tahap pemeranan, tahap seleksi, dan tahap retensi. Yang keenam ada teori asimilasi menurut Fred Jablin, yaitu individu sebagai anggota organisasi baru berasimilasi di dalam organisasi dengan menggunakan komunikasi. Tahap asimilasi tersebut, yang pertama, memasuki organisasi, kedua, bersatu dengan budaya organisasi, yang ketiga, menyesuaikan aturan, dan yang terakhir akan terulang di organisasi yang baru. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.